Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Monggo kita awali dengan bacaan Al-Quran, terering doa, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah wa lillahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah wa barakatil Qur'anil Karim ila hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa jami'a asatidina mu'allimina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saiki ayat 41 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Monggo. Wa aminu bima anzaltu, aku turunkan, yang menunjukkan aku itu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin, orang yang kafir bihi dengannya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaquni, kalian bertakwalah padaku. Wa aminu, dan kalian berimanlah bima, dengan apa yang anzaltu, aku turunkan. Akunya di sini maksudnya Allah, yang Allah turunkan, minal Qur'ani maksudnya adalah Al-Qur'an. Minnya ini bayan, yang Allah turunkan apa? Yaitu Al-Qur'an. Fungsinya Al-Quran musaddiqan, sebagai yang membenarkan lima ma'akum, bagi apa yang bersama kalian. Ini karena kaliannya balik ke kalimat ayat sebelumnya kemarin, yaitu ya Bani Israel. Berarti yang bersama Bani Israel waktu itu maksudnya adalah minat Taurati, yaitu Taurat. Dan antara Al-Quran dengan Taurat itu kenapa Al-Quran jadi musaddiq bagi Taurat? Karena bimuwafaqatihi, baknya ini sababiyah,
Disebabkan karena kecocokannya, kesesuaiannya antara Al-Quran dengan Taurat, ilahu baginya, jadi Al-Quran dengan Taurat dalam hal fit tauhidi, dalam masalah tauhid, bahwa Tuhannya sama yaitu Allah. Wan nubuwati, dan di dalam kenabian ada nabi-nabi Allah. Dulu mereka yang mendapatkan kitab Taurat melalui Nabi Musa, Al-Quran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada muwafaqah. Muwafaqah itu sama maknanya dengan tauhid, kecocokan, kesesuaian. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi awwala kafirin bihi, pertama orang yang kafir dengannya. Kafir siapa? Min ahlil kitabi, dari golongan ahlil kitab. Jadi ini kan ayat ini diturunkan di masa Rasulullah, disampaikan kepada orang-orang ahlul kitab saat itu. Li'anna khalafakum, atau li'anna khalfakum atau khalafakum, karena sesungguhnya yang di belakang kalian, maksudnya yang nanti sesudah kalian itu tabaun, ada pengikut-pengikut lakum bagi kalian. Fa ismuhum, maka dosa mereka, dosa para pengikut itu alaikum, atas kalian. Makanya tadi dipeseni jangan menjadi pertama orang yang kafir, karena kalau kalian kafir nanti diikuti oleh pengikut kalian juga kafir karena mengikuti kalian, maka dosa mereka pun juga akan menimpa kalian. Ini yang kemudian banyak ditafsirkan bahwa orang yang berbuat maksiat yang awal-awal dan maksiat itu diikuti oleh orang lain, maka dosanya yang awal-awal itu malah double karena ada yang ngikuti. Makanya gitu lah. Dilempel lagi. Kadang bahasanya orang sekarang jariah gitu. Jariah dosa. Nah ini berarti ya, karena kalau sebaliknya juga dalam amal. Makanya kalau kita tuh kalau bisa amal yang pertama kita yang baik duluan, nanti kalau yang lainnya ikut karena ngikuti kita, lah kita pun juga dapat bonus pahala. Jadi ya. Tapi perlu diingat nih, tanpa mengurangi dosanya yang mengikuti. Lah enak lah, mungkin makanya sering jadi alasan kita. Apa-apa kalau namun pengikut toh, mungkin dosanya jadi tanggung. Sing ngikuti, yo sami, sing ngikuti niku nggih tetep dosa. Lah yang diikuti dapat tambahan bonus dosa karena ngawali, jadi contoh. Makanya nek saged niku maringi contoh niku sing sae-sae mawon, cek asal bonus pahala. Insya Allah harus semangat ngaos, mantap-mantap yang itu derek ngaos. Wah, niku dapat bonus nama jariah pahala. Kan iso. Meneng-meneng ngertos-ngertos tibae transferane kata. Napa sale kata sing derekaken lho niku las. Eco ngoten ta. Wala tastaru, dan jangan kalian menukar. Maksudnya tastaru tastabdilu, kalian mengganti ayati ayat-ayatku, ayat-ayat Allah allati fi kitabikum, yang berada di dalam kitab kalian. Apa yang di dalam kitab Taurat itu? Min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada dijelaskan di dalam kitab Taurat. Lah itu jangan diganti. Jadi kalau jenengan seandainya sekarang ketemu Taurat yang asli dan belum ada perubahan, itu pasti di dalam Taurat itu ada penjelasan tentang sifat-sifat Nabi terakhir dan kitab suci terakhir ada. Yaitu Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran. Ini ada aslinya. Kalau sekarang nggak ada, ya karena aturan ini dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Kitabnya diganti. Yang mereka tidak suka dihapus. Samanang kolila, harga yang sedikit. Harga yang sedikit itu maksudnya iwadon yasiron. Iwadon itu pengganti, yasiron yang mudah. Mudah di sini itu maksudnya murah.
Terus minat dunia, dari dunia. Jangan menukar ayat-ayat Allah demi mendapatkan harta benda dunia yang rendah, yang murah, yang sedikit. Jadi seberapapun banyaknya dunia, nominal angkanya, kalau itu dunia di mata Allah niku tetap sedikit. Tetap sedikit. Masuk miliaran, triliunan, kalau niku dunia tok niku sedikit. Tapi kalau dipakai akhirat, wah besar. Kenapa? Ya karena dunia niku sak kata-katahe menikmati dunia niku cuma sebentar. Jadi paling pol teng donya tok. Teng donya nggih paling pira suwene kan ngoten. Sak kata-katahe bondo yang dipunya, yang disimpan, tetap yang dinikmati cuma sebagian. Duitku lo miliaran lho, Bang. Nggih, tapi sing dikangkokno bendina nggih mboten miliaran to nggih. Nggih, paling wis sak butuhe to. Kados sami kali daharan prasmanan Mas yang niku sak ruang tamu niku panganan tok nggih. Tetep mawon to yang dinikmati nggih sak piring. Niku rong piring niku pun nyesel-nyeselno, telung piring gak kuat mulih. Karepe nggih ngene niku dunia itu ya begitu. Enggak ada mobil pitu sing ditumpaki nggih setunggal nggih mboten mungkin pitu-pitune ditumpaki. Paling nggih gantian. Alah nek cuma pengen gantian nggih numpak bis bendina nggih ganti terus mobile. Numpak Grab nggih saged bendina ganti mobile. Terima wonten to. Padha ae asline niku. Sak soge-soge terus dhe rokok wae macam rokok gitu siji-siji nggih. Mboten mungkin telung rokok disodot bareng. Ya itulah dunia. Dunia itu sedikit. Ya Allah, kalau urusan akhirat dijono dunia niku ya Allah, eman banget. Terus jadi nikmatine nggih paling pinten tahun sih, pinten tahun. Aila taktumuha, jangan kalian menyembunyikannya, jangan menyembunyikan ayat-ayat Allah gara-gara khaufa fawati ma ta'khudunahu, gara-gara khawatir luput atau hilang, tidak mendapat apa yang semestinya kalian ambil darinya. Min safalatikum, ini safalah itu diartikan orang-orang kebiasaan pada umumnya. Arti asalnya safalah itu kan sebetulnya rendah ya, cuma diartikan pendahulu-pendahulu kalian yang biasanya kalian dapat terus gak dapat. Makanya akhirnya karena khawatir itu, ayat yang tentang kebenaran Rasulullah yang akhir zaman dan adanya kitab suci terakhir itu akhirnya disembunyikan. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku. Nah ini kalimat hanya itu karena lafaz iyaya ini jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu harusnya di belakang. Kalau harusnya di belakang kok dibaca duluan, itu namanya taqdim ma haqqatut ta'khir, mendahulukan yang semestinya di belakang. Dan itu faedahnya kalau di balaghah namanya kalam qasr, untuk pengistimewaan. Pengistimewaan itu kalau bahasa kita tadi hanyanya itu menunjukkan pengistimewaan. Hanya kepadaku Allah, maka kalian bertakwalah padaku. Artinya khofuni, kalian takutlah padaku, fi dzalika, di dalam itu, duna ghairi, selain yang bukan aku. Ini kalau maksudnya jangan takut pada selain aku. Takut ya hanya padaku saja. Ini katanya firman Allah. Kita lanjut ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Monggo. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul
Wala talbisu, mencampur adukkan, al-haqqa bil batili, kebatilan, wa taktumu, menyembunyikan, al-haqqa wa antum ta'lamuna, kalian mengetahui. Wala talbisu, kalau dari kata libas sebenarnya pakaian, nah cuma di sini bermakna tukhallitu. Wala tukhallitu, dan jangan kalian mencampur adukan al-haqqa, kebenaran, alladzi unzilat, yang diturunkan, alaikum, atas kalian, atau boleh juga alladzi anzaltu, gitu, yang aku turunkan, alaikum, atas kalian. Jadi kalau anzaltu nyocokkan sama kalimat yang di ayat sebelumnya tadi, wa aminu bima anzaltu. Dan terus juga ini wala talbisul haqqo alladzi anzaltu alaikum bil batili, dengan kebatilan, alladzi taftarunahu, yang kalian mengada-adakannya. Wa taktumul haqqo, maksudnya wala taktumul haqqo, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Kebenaran tadi yang di atas tentang nakta Muhammadin, tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum, dan kalian, ta'lamuna, kalian mengetahui. Mengetahui apa? Annahu, sesungguhnya kebenaran itu tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu hakun, adalah kebenaran. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Monggo. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu as-salata wa atu az-zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu, dan kalian dirikanlah as-salata, salat, wa atu, dan kalian tunaikanlah atau berikanlah, asalnya dari kata ata, az-zakata, zakat, warka'u, dan kalian ruku'lah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Istilah warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', itu maksudnya sallu, kalian sholatlah, ma'al musallina, bersama orang-orang yang sholat. Bersama orang-orang yang sholat ini bisa ditafsirkan berjamaah lah, juga bisa diartikan seperti pada umumnya orang-orang itu sholat. Siapa yang dimaksud musallin? Badalnya ini badul minggul adalah Muhammadin. Orang-orang yang sholat itu yaitu Nabi Muhammad wa ashabi, dan para sahabatnya. Terus ini gandengannya ayat yang selanjutnya, yang wa nazzala, boleh wa nuzila fi ulama'ihim, ini gandengan ayat selanjutnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Monggo. Atamuruna, kalian menyuruh boleh, memerintahkan boleh, an-nasa bil birri
wa tansawna anfusakum wa antum tatluna membaca, tidak pakai kan, membaca Alkitab afala ta'qiluna. Kalian berpikir boleh, kalian menggunakan akal boleh. Ini gandengannya wanuzila dan diturunkan boleh, atau wanazala dan dia menurunkan boleh. Jadi kalau kita gundul kayak begini nih, yang penting nanti maksudnya sama. Misalkan kayak lafaz di ini nggak ada harokatnya gitu. Kalau misalkan wanuzila dan diturunkan boleh. Ayat ini tadi atamuruna nasa itu diturunkan boleh. Kalau juga boleh, jadi dia atamuruna lafaz ini jadi naibul fa'il. Bisa juga wanazala dan Allah menurunkan ayat ini jadi atamuruna nasa ini, ayat ini jadinya maf'ul bi. Jadi nanti misalkan kok udah sama nih loh, kalau itu bisa sama aja. Yang penting apa namanya, arahnya itu bisa benar. Misalkan saya bilang teh ini diminum gitu nggih, atau saya minum teh ini, kan sama saja kan gitu nggih maksudnya. Jadi cuma tinggal penekanannya. Kalau gak ada harokat kan bisa ada opsi tadi. Jadi kadang kalau jenengan tahu kitab-kitab kuning, terus kemudian kadang ada habis itu ada kitab yang memberi harokat sama. Nah ini yang tadi nah itu kadang-kadang beda penerbit, nanti kadang-kadang bisa ada yang tidak sama ketika yang modelnya seperti ini. Jadi kan sekarang ada kitab-kitab itu yang terus begini, yang asalnya gundulan, terus ada kitab yang ada harokatnya, ada maknanya kan gitu. Udah apa-apa, yang penting konsekuen aja. Ketika ini menggunakan mabni majhul, berarti lafaz ta'muruna nasa di sini jadi naibul fa'il. Kalau misalkan ini mabni maklum, berarti fa'ilnya mustatir gitu. Nah ini lafaz ini jadi maf'ul, jadi gitu. Wanuzila dan ayat ini diturunkan oleh. Kalau wanazala dan Allah menurunkan ayat ini oleh gitu. Karena kebetulan lafaz fa'ilnya Allahnya tidak dimunculkan. Fi ulama'ihim, tentang ulama-ulama merekanya orang-orang Yahudi. Wakanu, dan mereka adalah yakuluna, mereka berkata li aqrabaidin, kepada orang-orang yang dekat mereka, al-muslimina, orang-orang yang berserah diri, isbitu, kalian tetaplah, ala dini Muhammadin, atas agama Muhammad, fa innahu, maka sesungguhnya dia, agama Muhammad itu hakun, kebenaran. Lah, gara-gara ulama Yahudi itu ada yang ngomong gitu, ketemu ke pengikut atau orang-orang dekat mereka yang sudah masuk Islam, dia masih Yahudi tapi dia ngomong kepada orang-orang yang sudah masuk Islam itu, kalian tetaplah dalam Islam, ajaran Islam itu kebenaran. Tapi mereka sendiri tidak mau masuk Islam. Makanya Allah turunkan ayat ini, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mosok ya, apakah di sini kalau bahasa kitanya niku mosok kalian itu memerintahkan manusia bil birri, berbuat kebaikan. Dalam hal ini berbuat kebaikannya itu bil imani, dengan beriman bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad. Sedangkan watan sauna anfusakum, nah ini wawunya bisa secara ini hal, sedangkan kalian sendiri melupakan diri-diri kalian. Melupakan diri-diri kalian itu maksudnya tatrokunaha, kalian meninggalkannya. Artinya meninggalkannya, tidak mau masuk Islam. Ngongkon wong masuk Islam, tapi sampai dewe gak gelem masuk Islam. Fala ta'murunaha, maka tidak kalian memerintahkannya bihi, dengannya. Wa antum,
Dan kalian, nah ini juga sama, sedangkan kalian tatluna membaca Alkitabah kitab. Maksudnya kitab apa? Taurat. Artinya kalian sendiri dulu juga sudah baca Taurat. Wa fiha, dan di dalamnya, di dalam Taurat itu ada al-wa'idu. Ya, atau wa fiha lan iku di dalam Taurat al-wa'idu utawi ancaman. Ya, ada ancaman ala mukhalafatil qaul, atas perselisihan atau ketidakcocokan antara perkataan al-amala dengan perbuatan. Artinya nyuruh iman tapi tidak mau iman, nyuruh berbuat kebaikan tapi tidak mau berbuat baik. Itu kan antara omongan sama perbuatan tidak cocok. Dan sebetulnya orang yang tidak sesuai antara ucapan dan amalan itu juga sudah diancam dosa, diancam siksa di dalam kitab Taurat, sama dengan di Al-Quran. Ya Al-Quran kan tidak boleh ya, orang lain di mulut, lain pula di perbuatan, itu kan tidak boleh. Ngomong tok tapi gak ngelakoni, itu di dalam Al-Quran tidak boleh. Di Taurat sebetulnya juga tidak boleh. Nah ini padahal tadi kan ulamanya Yahudi, dan baca kitab jajar Taurat, di situ tahu mereka kalau ada orang antara ngomong sama perbuatannya nggak cocok, itu juga diancam siksa Allah. Loh ngono kok apa cik sampean lakoni gitu. Makanya terus ditutup afala ta'qilun, apa maka tidak kalian berpikir atau menggunakan akal tentang apa? Su'a fi'likum, keburukan perbuatan kalian. Fatarji'un, lalu kalian kok kembali lagi. Apa gak mikir sampeyan wis elek cek pancet ae dibaleni. Nah, tuh. Oh ya, terus fajumlatun nisyan. Jumlah jadi nisyan tadi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu mahallul istifham al-inkari. Tadi kan ada kalimat apakah kalian menyuruh? Itu kan istifham, kata tanya. Tapi secara maksud itu al-inkari. Sebetulnya bukan kok nanya, tapi sebetulnya itu mengingkari, mencegah, melarang. Ya jangan begitu. Kayak bahasa kita kayak gini, bosok sampai ngomong tok tapi gak ngelakoni. Itu kan maksudnya ya ojo sampai ngomong tok tapi gak ngelakoni gitu. Jadi kan cuma bahasanya pakai istifham gitu, kata-katanya. Kita lanjut ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Monggo. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha wasta'inu, minta tolonglah, dan kalian minta tolonglah bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun, berat, illa 'alal khashi'ina. Wasta'inu, dan kalian minta tolonglah. Lafaz ista'inu itu artinya utlubul mu'awwanah. Utlubu, kalian mintalah, al mu'awwanata, pertolongan, ala umurikum, atas perkara-perkara atau urusan-urusan kalian. Nah itu makna ista'inu itu sama dengan utlubul mu'awwanah ala umurikum. Kalian mintalah pertolongan atas segala urusan kalian. Minta tolong pada Allah niku caranya bisabri, dengan sabar. Sabar niku napa di sini makna sabar al-habsu. Habsu, kubsu itu artinya menahan.
Linnasi bagi nafsu, hawa nafsu, ala ma tukrahu atas apa yang dibenci atau dilarang, yang tidak disukai. Jadi menahan nafsu terhadap hal-hal yang dibenci atau yang dilarang, itu namanya sabar. Memang sabar itu kalau nanti secara istilah itu maknanya niku setidaknya niku 3 macam. Sebetulnya 4 sih, tapi yang satu sudah diganti nama gitu. 1, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam fitaatillah, di dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, atau sabar an maksiatillah, dari maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar alal musibah, dalam menghadapi musibah. Loh, yang ini kok menahan nafsu loh, gitu kan? Menahan nafsu itu supaya tidak melanggar aturan Allah. Jadi sabar itu maknanya niku. Jadi bukan hanya menghadapi musibah saja itu namanya sabar. Jadi menjalankan perintah butuh kesabaran. Jadi makna kayak tekun, rajin, telaten itu bagian dari sabar. Terus juga kenapa tadi itu menahan nafsu, jangan puingin tapi itu dilarang ya nggak dilakoni. Nah itu juga butuh kesabaran. Koncone ngejak rasa-rasa jadi kudu lambe kudu melok ngomong, tapi tak umpet. Nah niku nggih butuh kesabaran niku. Butuh kesabaran gitu. Jadi atau dijak maksiat jangan pengen melok tahan ya. Itu juga butuh kesabaran. Terus, kalau musibah insya Allah sudah hafal semua gitu, karena kita umumnya sabar. Nah, terus sebenarnya ada sabar dalam menerima nikmat Allah, tapi itu diganti dengan lafaz syukur, syukur gitu. Dan makanya kalau versi sabar yang versi Indonesia yang buatan muring-muringan, nah itu masuk menahan itu tadi, masuk menahan gitu. Jadi sabar buatan muring-muringan. Atau lebih tepatnya kalau di bahasa Al-Quran yang menahan diri nggak muring-muringan, itu kalimatnya sebetulnya kaziminal ghaidha, menahan dari amarah. Cuma kita sering nyebutnya niku sabar. Gak muring-muringan sabar wonge. Nah itu versi Indonesia niku. Tapi sebetulnya masuk ke sini tadi. Jadi menahan diri dari nafsu, dari melakukan hal-hal yang dilarang. Tadi minta tolong pada Allah, 1 dengan sabar, yang kedua wassolati, dan dengan sholat. Di sini lafaz sholat menggunakan afroda, jadi menggunakan mufrad, bentuk mufrad. Padahal sholat niku kan banyak paling tidak sehari kita 5 waktu, tapi kok menggunakan lafaz mufrad bidzikri dengan sebutannya ini ta'ziman. Fungsinya untuk mengagungkan bisyahnya bagi keadaannya. Jadi memang menggunakan lafaz sholat untuk kok mufrad itu untuk mengagungkan, penekanan di sholatnya gitu, bukan kok masalah berapa kalinya, untuk mengagungkan, ta'ziman. Wa fil hadis, ada disebutkan di dalam suatu hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu, ketika menyusahkannya, meruwetkannya amrun, suatu perkara, badaro, dia bersegera ila sholati, kepada sholat. Nah, ini jadi resep dari Rasulullah. Kalau menghadapi masalah-masalah apapun itu, beliau bersegera melakukan sholat. Ya artinya kalau yang sudah sholat wajib, ya berarti selanjutnya sholat sunnah. Gitu. Nah kita kebalikannya sering-seringnya, gara-gara ruwet akhirnya gak sholat-sholat. Ayo sholat, sejak ruwet mikir loh. Justru nek ruwet sholat toh. Wong padahal nggih bolak-balik terbukti nggih. Robot golek kunciku hilang, sholat lah ketemu.
Lagi padahal niku jane nggih sempring lho. Mungkin enggak ada masalah. Coba menangan enggak bentuk piye niki penae. Ditinggal sholat niku kok nggih pokok-pokokan. Oh iya, cocok cara ngene. Ya Allah. Boten kok gitu maksudnya enggak. Artinya ketika kita menghadapi suatu masalah, kita sholat itu kan sarana kita mendekat bermunajat kepada Allah. Cara kita komunikasi pada Allah. Lah nanti ya tinggal lawan sudah lah, kalau sudah dekat ke Allah minta apa saja. Gampang. Tinggal laporan, saya punya banyak masalah, ya Allah beres gitu mawon. Nah makanya yang bolak-balik itu kita nih aneh kok. Kita nih sering aneh. Iya kan yang kemarin-kemarin saya sering ulang-ulang itu. Cari golek rezeki, nyambut gawe golek rezeki, pas wayahe salat sing wajib dipanggil kali Allah yang Maha memberi rezeki, lah kok mboten purun moro. Piye terus ah. Jarene napa padha sakniki golek jabatan kekuasaan, ketika dipanggil oleh Allah mendekat pada Allah tambah mboten purun. Ayo salat saya lho cek mendata enak kampanye kunang dia lah salat terus lah. Nyuwun nang Gusti Allah wis muga-muga sing kampanye iku terus akhirnya manut karo omongane sampean wis gitu. Karek nyuwun nang Gusti Allah. Wong yang membolak-balikkan hati nggih Allah, yang memberikan kekuasaan nggih Allah. Lha ngoten kene nyebut Gusti Allah kok ngomong. Ya, kan aneh kita niki nggih. Aneh aja nih. Jadi ini kok pokoknya apapun masalahnya sowan ke Allah. Sowan ke Allah. Nggih, mboten kudu langsung napa terus umroh haji Pak. Oh, niku nek mampu buat nopo. Kita niku punya yang belum bisa umroh, belum bisa haji, kita punya sarana mendekat kepada Allah. Napa? Salat. Salat. Jadi kalau yang belum diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah niku lak 3 nggih. Panggilan Allah niku lak 3 kepada kita niku. Nggih, satu panggilan salat. Gitu. Yang kedua panggilan haji ke Baitullah kan ngoten. Yang ketiga kan kalau bahasa kita panggilan ke rahmatillah. Mati. Lah kan pengen dipanggil sing pundi maksudnya. Nggih sing jelas salat iku ben dinten sinten mawon saged niku lho. Tapi manten-manten nggak ada cita-cita pengen dipanggil hadir di Baitullah baik haji maupun umrah. Dan ketika buat Musa nyuwun. Tapi nggih. Malah nyuwun niku boten saya. Kengse ya. Terus wakila dan dikatakan al-khitab lil yahud ini juga panggilan kepada orang-orang Yahudi lima aqahum anil iman, bagi apa yang menghalangi mereka kepada iman. Apa itu syarru, keburukan. Wa hubbur riyasah. Nah ini senang keburukan, maksudnya keburukan dunia. Cinta dunia akhirnya mengenyampingkan mereka dari iman. Yang kedua hubbur riyasah, cinta kekuasaan. Nah, niki nggih anjene umume menungso wis ngoten niku. Seneng dapat kekuasaan. Kuatir nek kekuasaane hilang. Kalau tadi yang satunya syarrun apa? Keburukannya semuanya semacam-macam lah. Jadi guys kedonyan dan lain-lain gitu. Dan umumnya manusia itu begitu. Makanya diingatkan fa'amaru bis sabri. Maka umiru, maka mereka diperintahkan bisabri dengan sabar. Bentuk sabarnya wa huwa shaum. Dia puasa. Jadi ini maksudnya wakilah ini maksudnya di pendapat yang lain ada yang menafsirkan bisabri ini bentuknya adalah shaum. Shaum itu dalam arti menahan diri karena mereka biar tidak terlalu cinta dunia dan cinta kekuasaan. Gitu. Li'annahu, kenapa? Karena sesungguhnya dia shaum itu, puasa itu yuksir syahwata,
bisa menghilangkan syahwat. Itu makanya minta tolong kepada Allah itu juga bisa beri sabar. Tadi kan sebetulnya kalimat pertamanya kan ditafsirkan al-habsu atau hubsu lin nafsi ala matukroh, menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Cuma biasanya kita niku suka menerjang aturan Allah niki gara-gara nuruti syahwat. Dan di antara resep supaya mudah bagi kita menahan diri dari menuruti syahwat itu adalah puasa. Maka ada yang menafsirkan bisa beri itu dengan saum puasa. Tapi juga ada yang menafsirkan secara umum pokoknya menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Jadi kalau minta tolong pada Allah resepnya itu. Terus wassolatu dan salat. Sekarang wassolatu dan salat li'annaha, karena sesungguhnya dia salat itu turisul khusyuk. Salat itu mewariskan atau mendatangkan al-khusyuk, kekhusyuan, ketundukan. Jadi sebetulnya faidah salat itu menimbulkan kekhusyuan, tunduk. Lawannya tunfil kibra, menghilangkan kesombongan. Jadi menghilangkan kesombongan. Jadi aslinya hakikat sholat itu kan mengingat Allah, gitu. Wa aqimis sholat lidzikri. Lah bentuk sholat, faidahnya sholat nanti kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ini juga fadilahnya sholat adalah menimbulkan, mendatangkan kekhusyuan diri, ketundukan kita di hadapan Allah dan menghilangkan kesombongan. Minta tolong kepada Allah dikudune nggih ngoten, menghindari yang dibenci oleh Allah dan tunduk di hadapan Allah. Pun minta tolong napa mawon insyaallah ditulungi kali Gusti Allah. Lah ini kalau selama ini misalkan ada orang yang sudah sholat tapi kok tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang sudah sholat kok tetap sombong, gitu kan? Waduh, niku berarti nggih, kan boten mungkin dalile sing keliru nggih, boten mungkin. Berarti mungkin salate sing dereng bener gitu. Wa innaha, dan sesungguhnya dia ayis salatas, maksudnya adalah salat lakabiratun, sungguh. Kalau arti asalnya kabiroh niku besar. Nah, cuma di sini dimakna sakilatun, berat. Jadi lafaz kabir kalau gandeng sama ala, ini kan ada alanya, alal khasyiin. Jadi kalau besar atas itu sering ditafsirkan berat. Ini berat. Sama kayak lafaz aziz di akhir-akhir surat At-Taubah itu, sebelum ayat terakhir itu. Laqad ja'akum itu kan azizun 'alaihi ma anittum. Itu kan diartikan bahwa azizunnya sangat berat karena gandeng juga dengan ala. Padahal arti asalnya aziz niku perkasa. Cuma gandeng sama ala maka diartikan berat. Rasulullah itu berat kalau mendapati umatnya dalam kesulitan, penderitaan. Rasulullah itu berat. Abot, cara bahasa kita niku abot. Abot itu maksudnya mboten pengin kalau umatnya itu dalam kesulitan. Itu karena gandengnya sama ala, gandeng sama ala, kabiratun ala, azizun ala, itu jadinya jadi berat. Illa alal khasyin, sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau ditanya sholat niku enteng napa abot, kita jawabnya napa? Badin jawab enteng niku kadang aras-arasan, nggih akeh sing gak sholat, nggih. Diarani abot niku ya mok mentok gitu gitu. Niki. Jadi aslinya berat sholat itu kecuali atas orang yang khusyuk. Berarti pas kita merasa sholat itu tidak berat, berarti pas khusyuk. Berarti kalau selama ini sering kaboten sholat berarti kurang khusyuk. Wis ngoten mawon. Digerayai piyambak mawon awake dhewe mboten sang gerayai kancane. Mungkin nek kancane digerayai nggih keri makane mboten purun digerayai.
Pakane niku ngrayai awake dhewe mawon, ngrayai wong liya bahaya. Yang dimaksud al-khasyiin di sini as-sakinin, orang-orang yang tenang, yang tentram ila taati kepada ketaatan. Kok ati niku marem nek taat kepada Allah berarti niku khusyuk. Nek napa jenenge mboten marem blas tambah terganggu. Kalau taat kepada Allah kok aras-arasen, males dan sebagainya berarti saat niku mboten khusyuk. Orang khusyuk itu bisa tenang, tentram ketika taat kepada Allah. Berarti niku khusyuk. Walaupun lafaz khusyuk itu arti asalnya napa tunduk nggih. Tunduk. Akhire khusyuk niku pokoke ndung wingklu ae niku khusyuk. Nggih. Kengse niku khusyuk napa ngantuk. Anjir. Saking khusyuk itu mantu lah kok tiba ngantuk. Tenang kepada taat itu khusyuk. Lah, terus ada definisinya dalam Quran. Khusyuk adalah ayat selanjutnya ini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Monggo. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna. Kalau arti asalnya mereka menyangka, tapi di tafsiran ayat ini bermakna yuqinun, mereka yakin annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang sanes mereka, orang-orang yang bertemu Tuhan mereka. Nikilah isim fa'il. Memang asalnya mulakuna, nunnya dibuang karena dimudhofkan kepada lafaz Rabbi. Jadi jamak mudzakkar salim itu yang ada nunnya, itu kalau punya mudhof ilaih maka nunnya dibuang. Lah kalau nunnya dibuang, wawunya sendiri maka dikacani alif. Jadi malaikat mereka kados di fi'il madhi boten niki isim fa'il. Jadi orang-orang yang bertemu Tuhan mereka wa annahum ilaihi raji'una, kembali. Nah, jadi yang dimaksud khusyuk di antara sifatnya adalah yaitu alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, mereka yakin. Jadi walaupun ini lafadznya dhon, tapi maksudnya adalah yakin. Nah, mungkin ada hubungannya begini. Dhon namanya prasangka. Prasangka niku kan persen-persenan gitu. Tingkatan-tingkatan. Antara mulai nyongko sing gak patek percaya, atau sing nyongko gak percaya blas kan ngoten nggih. Enten sing menyangkanya niku semakin kuat persangkaannya, bahkan akhirnya bisa yakin. Nah, itu makanya mungkin Allah menggunakan lafaz yadhunnun padahal maksudnya yakin. Juga sebetulnya tingkat kekhusyuan setiap orang itu kan memang levelnya tidak sama. Bisa kan pas dhuwur khusyuke, kadang pas rodok ndek khusyuke. Kapan yakin. Dan ini nek kados kita niki kadang ndok-ndok nyang. Kadang yuwakin, kadang yuwakin. Kadang gak patek yakin. Makanya gak semangat. Nek yuwakin niku berarti pas semangat kan gitu. Itu makanya khusyuk niku. Nah, jadi kalau digerayai mbak mawon. Yakin terhadap apa? Annahum mulaqu rabbihim. Jadi supaya jadi khusyuk itu yakin bertemu Allah. Yakin bertemu Allah. Sehingga tadi kalau yakin bertemu Allah, ngadepi apapun, bentuk apapun perintah Allah jadinya sakini ila ta'ah. Tenang.
karena yakin bertemu Allah. Gitu. Gare gak patek yakin gitu loh, malah gak patek tenang. Itu masalahnya. Kan misalkan kita kalau dapat dekengan gitu, dekengan nih, yakin kali sing dekeng, gitu kan? Yakin gitu, pusat gitu. Yakin kali sing dekeng, ini gue mesti nih diceluk kali sing dekeng nopo mawon pun pede mawon tenang. Yang jadi masalah ini buat patek cedek kali sing dekeng. Aku ndek dekengan Polda. Sopo jenenge? Sopo yo? Lah yo jenenge tok. Wonten kuwi nek ndek nomor telepon nih. Gak romai. Gak. Lah iya. Sama. Wah, dekengan saya Allah, Masya Allah, mantap. Sudah sholat? Kapan ya saya terakhir sholat itu? Sifat Allah itu gimana? Waduh, gimana ya? Terus ada ya, gak meyakinkan belas nih. Jadi niku yakin bertemu Allah, apalagi yang dimaksud di sini yakin bertemu Allah bil ba'si, di hari kebangkitan. Orang itu kalau melakukan ketaatan itu bisa semangat karena yakin bertemu Allah di hari kebangkitan nanti. Kulo sering menggambarkan hal ini itu sama, jelas buatmu sebanding ya, jelas buatmu sebanding. Cuma contoh sederhana mawon. Tiang niku saged nyambut gawe semangat, taat kali nopo sing diminta oleh juragan mandor. Niku mergo yakin mangke wayahe bayaran angsal bayaran, gitu. Pongkon budal jam itu kudu wis kok nggon ya, nggih siap. Niku kok kudu dilakoni yo, nggih siap. Nek gurung jam 4 aja mulai ya, nggih siap. Soale yakin niku mungkin angsal bayaran. Anakmu bojomu tinggalan, siap mboten? Nyambut damel ngoten lho, siap saya nggih, jelas ditinggal, siap mboten. Kanca-kancamu nek ngejak dolan gak usah dialogi, siap? Siap. Nyambut gawe kan mesti, ayo dolan, saya nyambut gawe lho kan berarti kan taat kali sing maringi pendamelan. Niku napa niku? Kok sambat glani manut men karo juragan. Napa niku? Nggih mergo mangke bayaran nggih. Sampun mboten bayaran paling nggih mong ngoten niku. Nggih. Dan hari kebangkitan kita kalau yakin dengan akhirat niku yaumul jaza. Hari bayaran. Nggih. Niku pembalasan gak ada sing dieling-eling nunggu siksa tok ae. Cocok kali sama ahli makanya kita itu ingat akhirat niku, ingat balasan setiap ketaatan kita yang kita lakukan masih mungkin gak bisa uang gak dilem uang kalah bayaran sama uang, tapi yakin asal bayaran kan Gusti Allah. Makanya semangat tetap sakinina ila ta'ah. Caranya yakin bertemu Allah, yakin nanti kita akan ada di akhirat. Makanya orang beriman itu punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang yang tidak beriman. Napa niku? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah yang tidak dipunyai oleh orang-orang kafir itu. Ibaratnya cara sakniki kita niku dilokno lapo subuh-subuh tangi terus sholat. Lapon di bodoh kok iso sebagiannya disisihno digawe bayar zakat gawe sedekah. Lapo waya Ramadan isu-isu awan-awan waya enak-enak ngombe es kok gak gelem ngombe es, gak gelem mangan. Lapo kayak gitu kan. Niku terus wong urip mundonya saya pancet soro, pancet gak enak, pancet kangelan, pancet. Omongannya orang-orang kafir gitu. Bagi orang beriman, saya punya harapan. Kapan itu? Nanti di akhirat. Walaupun sekarang nggak langsung dibayar, saya punya harapan. Lah kenapa? Karena yakin akan bertemu Allah nanti di akhirat. Begitu pula, ini kan urusannya tadi, kalau urusannya dalam taat. Kalau urusannya dari menghindari maksiat, sama. Orang yang khusyuk itu jadi menghindari maksiat. Jadi kalau diuruskan digandengkan dengan lafaz sabar, ini tadi kan digandengkan dengan lafaz sholat. Kalau digandengkan dengan lafaz sabar, lapor dijak maksiat kok mau wong nyolong iku ya enak cepet sugih misalkan, terus wong apa jenenge ngombe khamr iku ya enak iso nge-fly wong semacam ngoten lapo kan
Loh, soalnya dia yakin dengan di akhirat nanti juga ada jaza yang sifatnya balasan berupa siksa. Watire dogene gak apa-apa ben benjut e. Kadek benjute niku bendino selamanya. Enake gak sepiro, benjute gak karo-karoan, wis praya lah. Loh, karena yakin dengan akhirat. Wah, ini penting. Makanya tingkatan kita untuk ingat akhirat inilah kadang naik turun. Makanya tadi khusyuk itu harus terus dipelihara. Minimal itu ada khusyuknya, meningkatnya walaupun pelan-pelan, tapi kalau bisa terus meningkat gitu. Minimal buat jeblok lah gitu. Yakin terhadap akhirat, yakin bertemu Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan ini yakin kalau sesungguhnya mereka pasti kembali kepada Allah. Orang kalau sudah begini, insya Allah dalam taat kepada Allah, sholat niku enteng. Soalnya eling niku balik nang Gusti Allah, bayaran gitu. Tapi mau sabar. Sebetulnya makanya nanti ada juga wa innaha, sesungguhnya dia sabar dan sholat. Sabar ataupun sholat, dua-duanya itu sungguh berat. Nggih, sabar itu berat napa mboten? Nek kula sih berat. Coba kecuali atas orang yang khusyuk. Kalau lagi khusyuk, sabar niku nggih enteng. Jadi aslinya sabar niku nggih berat, aslinya sholat niku nggih berat. Kecuali kalau khusyuk. Khusyuk itu bisa datang kalau kita yakin bertemu Allah, yakin kembali kepada Allah. Kalau sudah kalimat-kalimat kembali kepada Allah, niki nggih, ini ada lanjutnya. Fil akhirati, kembali kepada Allah di hari akhirat, fayujazihim, maka Allah pasti akan membalas mereka. Balas nih loh, enten balasan ini loh, sing menjadikan kita niku jadi napa sabar dan sholat. Mantap. Jadi monggo kita baca dari awal, dari ayat ke-41. Wa aminu bima anzaltu. Sampun panggil? Sampun nggih, monggo wa aminu dan musaddiqan, yang membenarkan bagi apa yang maka kalian bertakwalah padaku, nggih, wala talbisu nggih, wa aqimu ta'muruna wasta'inu, dan kalian alladzina orang-orang yang kembali. Jadi ini dari ayat sebelumnya kemarin, dari ayat 40 itu kan Allah menyampaikan melalui Rasulullah di ayat Quran ini kepada orang-orang Bani Israel, ingatlah nikmat, terutama adalah nikmat, baik itu nikmat iman, dan terutama kalau dari dulu leluhur kalian itu yang diselamatkan dari Fir'aun dan sebagainya.
Artinya Allah memberikan nikmat sudah banyak, tinggal kalian aufu bi ahdi, penuhilah janji, yaitu aturan agama termasuk iman, termasuk terhadap Nabi Muhammad itu juga bagian dari iman mereka harusnya. Terus ya ini juga imanlah dengan yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi dulu kalian dapat kitab Taurat, imanilah Taurat. Sekarang ada Al-Quran, ikutilah dan imanilah Al-Quran. Kan ini ibaratnya estafet gitu. Jadi istilah musodik niku berarti niku sik terusno. Lain gejane niku lho, Al-Quran itu kan musodik membenarkan terhadap Taurat, Injil, Zabur, gitu, kitab-kitab sebelumnya. Dan neo Quran itu terus langsung mboten ngakoni kitab sebelumnya. Dah neo lah mereka tambah mboten purun percaya kalau Quran belas. Padahal ini Quran pun jelas musodik. Yang dipisahkan di dalam Al-Quran itu jelas-jelas juga dulu sudah ada dalam Taurat dan Injil. Lho niki lak berarti cara wong niku lak nyambung. Nek nyambung niku kudune nrimone niku lak penak. Soalnya oh iya bener ini berarti cocok karo sing biyen. Lho niku jane penak, tapi kan ternyata tidak semudah itu mereka beriman. Maka tadi dipeseni wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi pertama orang yang kafir. Kenapa? Lah, maksudnya dari golongan Ahlul Kitab ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Al-Quran, jangan kalian yang pertama-tama langsung mengingkari Al-Quran. Kenapa? Kalau kalian pertama engko baliyane melok. Lah sing melok mburine iki engko kalian juga akan bisa menanggung dosa mereka. Walaupun tanpa mengurangi dosa yang melok tadi, tapi kan kalian nanggung. Soalnya apa? Menginspirasi, nyontoi. Makanya hati-hati, misalkan teng kampung mriki mboten nenten salah satu kemaksiatan yang napa lah, misalkan ada kemaksiatan tertentu gitu nggih, yang belum pernah orang sini melakukan kemaksiatan itu. Kok enten sing ngaiti? Wah, liyane melok. Contoh paling gampang dan sakniki niku viral banget. Buang sampah sembarangan sing teng pinggir sawah. Oh, akeh luwe. Ya Allah. Padahal rumah sekolah biyen niku sawah niku resik lho nggih. Sakniki niku ujug-ujug. Kula yakin niku sing buak nguri mergo asale ngarep kan sing ngaiti. Situk buak lung pinggir rembong. Set. Mari ngono liyane, oh wis ana sing bantu kono melok sebelahe. Menene enek wis akeh kok mesisan suwe-suwe dawa ya Allah. Niki kula kinten nggih kula tok. Lah kok kula teng pundi-pundi teng Nganjuk sampai pengenane teng Lamongan lewat sing jero-jero utan sing tembus sing teng ngene Syekh Asmarapondi niku enten jalan jero-jero niku nggih. Allahu akbar padha dene. Kapan waktu kula teng Jawa Tengah, tengah-tengah sawah teng Karanganyar nggih sami ya Allah. Niki niku kok nggih iso to. Jaman biyen niku lak mboten wonten ngoten niku. Sakniki niku lho kok koyo kompak ngoten. Tapi kalau yakin niku mesti enten sing ngaiti. Liyane kan alasan kula melok-melok. Wong niku mbuat teng niku lho mboten napa-napa. Kula nggih melok lho. Niki melok niku sing ngaiti sing dosae akeh dhewe. Sami kali contoh malih. Nek enten napa jenenge nek kita naik mobil nggih di jalan raya. Enten marka kiri, marka lurus. Mboten wani nyalip kiri. Tapi engken enten kaitan sing sitok ngaiti. Ses burine melok sing ngoten kan. Niki pawaan kita pawaan ngonten aja. Kula dhewe nggih ngoten enten marka niki nggih. Sepi karena polisi aman set gitu mawon. Gurine katok ngarep aman. Berarti gak apa-apa deh. Melok wis. Nggih ndek ngarep kalau nanti temantingan kecekat polisi mobil 5 nggih mandek kabeh. Nggih setep wae. Lah kok polisinya ndelek ndegurine weta. Nggih to mantingan niku lak terkenal ngoten. Ya Allah. Enten sing ate nggih kula pun kene. Nggih. Sawekti gak enek. Lho ngoten wae teng pos-pose mantingan niku. Niku cuwek kok nggih ero lho. Nyegate niku nggih ero kabeh.
Lagi pokoknya enten mawon ya Allah. Niku lak mergo kaitan enten sing dhisik. Oh aman berarti gak apa-apa muelok kabeh iki kena kabeh. Nggih contohnya kayak gitulah. Kadang orang itu mau berbuat kesalahan, berbuat dosa, itu kadang nggak punya keberanian. Bareng enten sing nyontoni, enten sing menginspirasi, malah wah, niku sing kaitan niku paling gede niku. Niki lho dalile ya Allah. Makanya jangan jadi yang pertama. Nek sing melok jek rada dapat. Ya Allah, niki contoh sederhananya nggih. Jelas boten sebanding kalau masalah kekafiran nggih. Nggih, tapi niku tetap kefasikan. Nggih, tetap kefasikan. Iya toh? Lampu merah, oh iki belok kiri, ikuti isyarat lampu. Ngarepe melok. Lampu merah batasnya teng mriki, sepeda ndok ngarep kabeh. Enten sing teng pika kok Pak, kula nggih melok. Alah. Pokoknya jenis pelanggaran itu enten sing ngaiti liyane malah melok. Niku dosane paling gede sing. Lah. Rasan-rasan, asale kabeh wong meneng mboten enten sing ngrasani, kan mesti enten sing ngaiti. Nah, liyane malah melok dosane paling gede sing kaitan. Makanya jangan pun ngaiti, pun sama. Ya Allah, makanya niki kok kenapa ada kalimat wala takun awwala kafir, itu wonten kalimat awwala pertama yang kafir gitu. Terus kemudian wala tastaru bi ayati samanan qalila. Lah ini loh, karena biasanya orang-orang begitu karena ngejar duniawi atau minimal khawatir gak dapat pun kalah. Niki pangkal dari semua kesalahan itu adalah termasuk hudud dunia. Pun dalam wis bagaimana hubud dunia raksu kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari segala bentuk kesalahan. Ketunyan wis gampang bereseti. Cara seneng nggih pun teman-teman lah, pun teman-teman. Wis ngene teman-teman niku bablasen. Wala talbisul haq wa iyaya fattaqun, dan hanya padaku maka kalian bertakwalah padaku. Ini kalimatnya mirip, maksudnya sama dengan yang di atasnya. Wa iyaya farhabun, yang ini wa iyaya fattaqun. Jadi hanya pada Allah, takutlah pada Allah, jangan takut pada selain Allah. Nah, ini jangan salah tafsir nggih. Ya Allah, kadang saya lihat itu di medsos niku. Orang melanggar aturan. Kados wau melanggar aturan ini lalu lintas. Cegat polisi. Saya enggak takut polisi, saya takut pada Allah. Ngawur. Niki jenenge menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Melanggar aturan yang semestinya ditaati. Kok melanggar alasannya saya hanya takut Allah. Nggih mboten terus nopisane. Maling, gak wedi polisi aku wedi Gusti Allah. Nek wedi Gusti Allah nggih mboten maling. Wedi kok sampean wani-wani men maling. Apa sih tak wedeni. Wah ngawur. Justru kamu maling itu berarti tidak takut pada Allah. Terus kemudian waqimus sholata wa atuz zakata. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Niki termasuk kayak tadi nggih napa adanya rasul, adanya kitab suci niku kan kebenaran. Nanti terus akhirnya rasul itu dijadikan Tuhan atau dan sebagainya. Niku bagian dari mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Terus juga jangan kalian menyembunyikan kebenaran, termasuk tentang adanya Nabi Muhammad. Ini kalau misalkan seperti kayak orang Yahudi ya, ada yang menuhankan Uzair, itu kan yang tadi mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Uzair itu juga di antara orang solih yang nanti dijelaskan di juz 3 itu ya, yang ditidurkan oleh Allah, dimatikan 100 tahun lalu dihidupkan kembali. Itu kan kemudian akhirnya ketika beliau dakwah dengan kemukjizatan itu, akhirnya malah orang menuhankan. Ini kan namanya mencampur adukan. Juga kayak orang Nasrani, Nabi Isa itu Nabiullah, malaikat Ruhul Kudus Jibril itu juga utusan Allah. Lah kok malah dituhankan. Ini namanya
Gimana Nabi saya benar, malaikat Jibril benar, tapi ketika itu dituhankan itu namanya kebatilan gitu. Terus menyembunyikan kebenaran. Nah ini di Taurat, di Injil ada tentang Nabi Muhammad, itu kemudian disembunyikan, dihapus. Contoh lagi kayak larangan riba, larangan zina, itu di Taurat, di Injil wonten. Tapi kalau saat ini buat Pak dihapus oleh mereka. Pokoknya sih buat enak-enak dihapus. Ya kita ini jangan sampai ketularan seperti sifatnya orang kafir dari golongan ahlul kitab. Kalau nanti ada ayat Quran kok kebetulan nggak pakai cocok kali selera, jangan sampai kita menghapus ayatnya. Jangan sampai. Contoh nih, contoh ayat yang biasanya nggak pakai selera orang-orang itu, misalkan kayak ibu-ibu ayat yang tentang poligami, ini mesti ibu-ibu nggak pakai selera. Betul pakai selera. Terus mungkin masalah warisan, kok bagiannya lanang kalau itu gak podo, itu mesti banyaknya nggak pakai selera, kan? Jangan sampai gara-gara gak pakai selera, terus kemudian wes gak usah digawe. Wah, ini bahaya, gitu loh, bahaya. Wong poligami wong dibuatin perintah ya, bahaya ten nggih. Sebenarnya bojone di rambut sing apik lah, buat tenang-tenangan nih, wong buatin perintah. Kecuali perintah ngoten wong buatin perintah kan, buatin perintah, buatin larangan. Terus manten-manten yang masalah warisan pun tala niku diatur kali Gusti Allah niku kan sesuai antara hak dan kewajiban. Nonton ngawon. Engko rezekiku kan jalure akeh. Yang lucu wong-wong niku bolak-balik maido, apa bondo warisan, tapi ini oleh warisan royoan. Gak cocok blas kalau omongane. Nggih kan? Kalau memang apa bondo warisan dia berarti ini oleh warisan PPN wis aku mau warisan. Alah. Niku biasane sing ngono-ngono kan mergo mboten mangsa. Nggak usah gitu kan, kemarin sudah gitu, memang ada jatahnya, memang rezeki itu jalurnya macam-macam. Jadi kalau sampai nggak cocok dengan ayat-ayat Allah atau sunnahnya Rasulullah, nafsu kita kadang menjadikan nggak cocok, jangan ganti-ganti isi kitabnya. Gitu. Terus kemudian ta'murunan nasa bil birri. Oh ya, aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang rukuk seperti pada umumnya orang salat. Loh, ini kan enak. Seperti Rasulullah salat gimana? Nek kurusan semelo wae lho, kan enak gitu. Maka istilah rukuk ini kalau ma'as musallin diartikan bersama dalam arti berjamaah. Makanya istilah berjamaah itu tolak ukurnya kok nggih pas rukuk. Gitu. Ukuran rakaat niku dihitung derek berjamaah rakaat niku nek mboten ketinggalan ruku. Nek pun ketinggalan ruku berarti ketinggalan satu rakaat. Lho kan dilepas namanya sami toh. Rakaat itu memang dari ruku. Jadi dari niku. Terus jadi maksudnya atau yang tadi bersama itu dari seperti pada umumnya orang-orang sholat, dereknya Nabi Muhammad dan para sahabat dereknya. Nah terus kemudian, ternyata saat itu kan Rasulullah waktu di Madinah, niku kan awalnya dulu di Madinah, niku berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Yahudi itu sudah lebih dulu ada di Madinah. Makanya kenapa nanti banyak ayat yang sering komunikasi dengan orang-orang Yahudi, karena posisinya waktu ini awal-awal dulu Madinah itu juga banyak orang Yahudi. Sampai pada akhirnya yang turun surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr itu ya itu akhirnya Madinah habis bersih dari orang-orang Yahudi dengan berbagai alasan yang berbeda sehingga mereka satu persatu hilang dari Madinah. Dan terus kemudian itu di antara ulama-ulamanya Yahudi, ada di antara pengikut mereka itu masuk Islam. Dan mereka bilang kepada yang sudah masuk Islam, ya wes nggak apa-apa, teruslah, ajaran Muhammad itu benar kok. Mereka bilang begitu, tapi mereka sendiri nggak mau masuk Islam. Makanya disindir oleh Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Masa kalian nyuruh orang lain berbuat baik, tapi untuk iman, untuk Islam, tapi kalian sendiri tidak mau. Padahal kalian itu juga baca kitab di dalam Taurat, orang yang ngomong nyuruh kebaikan tapi nggak beramal kebaikan itu dilarang oleh Allah. Itu ada ancaman siksanya dari Allah. Kalian nggak tahu loh.
Afala ta'qilun, kenapa kalian kok tidak menggunakan akal? Gitu. Terus kemudian jadi ini Rasulullah juga nyampe. Dan sebetulnya bagi orang-orang Yahudi ini bukan perintah yang baru. Karena hal-hal ini semuanya juga sudah ada di dalam Taurat. Jadi aslinya gak namung ngeling notok. Nek perintah ini karek ngeling notok jadi kan gak notok enek. Kecuali nek anyar malih ngoten. Ibarat kayak kita selain rukun Islam mantul-mantul enten malih tambahan mana sing wangel no. Waduh Daniel. Mboten iki sing dieling nggih pancet. Ajaran ini pun sudah ada dulunya di dalam kitab Taurat. Injil juga aslinya. Termasuk wasta'inu bis sabri was sholat. Kita semuanya itu mesti punya masalah, punya urusan dengan berbagai macam urusan. Tapi juga kita niku mboten usah ruwet-ruwet. Kaboten nggih namung nyuwun tolong mau Gusti Allah. Penak sih jane nggih. Jane niku nggih penak. Dulu di TV itu ada acara nopo uji nyali. Nggih ada nggih uji nyali. Gen terus panitia ini nanti syaratnya begini kan ngaten nggih. Nanti kalau kira-kira tidak kuat tinggal lambaikan tangan, maka kami akan segera mendatangi. Niku sing asale wedi teng kuburan kata WD kan, nggih siji. Itu ada kamera kita ngawasi dari jauh. Nanti kira-kira kalau tidak kuat, niku lambaikan tangan. Niku asale gak wani, kalau yakin tak rodok wani. Ya siji diomongi diawasi dari jauh, itu kamera. Nek gak kuat lambaikan tangan. Ya Allah, ditunggu panitia ngoten dadi PD. Mira, dadi yakin. Lah kita napa mboten diawasi kali Gusti Allah, juga ada malaikat-malaikat hafazah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi kita semuanya ini Allah sudah memerintahkan malaikat-malaikat yang menjaga kita depan belakang. Lah nek enten masalah kantun laporan ke Gusti Allah. Nggih, lambaikan tangan tapi nggih mboten ngenten nggih, wis ngenten. Doa lah gitu loh. Mungkin ditiru ya Allah. Guys ngenten ya Allah, doa. Boten terus mata-mata nyuwun tolong, pokoknya sabar dan salar. Tahan diri dari segala hal-hal yang dibenci oleh Allah, terus ibadah mendekat kepada Allah pun mesti ditolongi kali Gusti Allah. Ya, walaupun sebetulnya tadi sabar dan sholat itu pada umumnya adalah berat. Ada yang ngomong enteng nih kok ngeliat panik kemainnya kan gitu. Mungkin ternyata kata Quran bahkan hanya sekedar berat. Lakabiratun, sungguh berat. Tapi belum titik illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang yang khusyuk. Tadi nih dulu khusyuk itu tenang, hatinya tenang. Itu mungkin kok saabot-abote ini yakin niku wau ditunggu, yakin bertemu Allah, yakin kembali kepada Allah dan dapat balasan dari Allah, maka sabar dan sholat niku insyaallah mboten berat. Berarti kalau selama ini kita masih merasa sabar dan sholat itu berat, berarti saat itu kita kurang khusyuk, kurang yakin dengan dekengannya Allah. Dengan pusatnya ini Allah gitu. Sanes ST gitu. Pusatnya niku Allah. Sanes juga pemerintah pusat, bukan yang pengurus besar gitu. Pusatnya niku Allah. Kita niku semuanya berhak dalam lindungannya Allah, karena kita ini semuanya adalah hamba Allah. Kanten purun napa mboten ngakoni sebagai hamba Allah. Dan nek ngakoni Pak, nek ngakoni niku jenenge hamba niku nggih kudune manut kali juragan. Kok enten hamba mboten manut kali juragan niku hamba model nopo? Cara niku kan kalau dulu hamba niku budak nggih. Budak niku nek gak patek iso nyambut gawe entek iso godhog nggih kan. Karena budak itu kan enggak dapat bayaran tapi kan berhak dapat tempat tinggal dan makan gitu, walaupun tidak bayaran. Tapi nek mboten patek iso nyambut gawe, terus kemudian mangan Pak bendino, niku kan juragane lak didol. Bahkan mungkin nek gak iso blas wis didol murah-murahan.
Nek mboten ngoten jelas dimerdekakan merdeka wae. Susah kudu budak wae kan wonten. Loh, kita niki derajat tertinggi manusia itu kalau kita menghamba kepada Allah. Bukankah Rasulullah itu napa jenenge sering dipanggil oleh Allah justru dengan panggilan hamba Allah. Nah, cocok dengan surah niki Rajab nggih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, nggih kan? Jadi Allah memperjalankan hambanya. Justru level hamba Allah yang level tertinggi nggih Rasulullah. Namanya hamba itu nggih mau manut, diperintah nggih menjalankan, dipenging nggih menjauhi, dikei sing enak-enak nggih matur nuwun, diparingi mboten enak-enak nggih sabar, jenenge hamba. Wah, niku level tingkat tinggi. Nah, kita niku diperintah rasa-rasen, dipenging kok kira tak kudu jajal, nggih kan. Mungkin diparingi enak kok lupa diri, diparingi mboten enak, putus asa, sambat, ngeluh maido dan kawan-kawan. Ya Allah, ngonten kok hamba model apa? Nggih, mugi-mugi kita semakin meningkat jadi hamba Allah min ibadihi sholihin, nanti masuk dalam hamba-hamba Allah ya sholih. Oke, mau kita tutup dengan surah Al-Asr nggih. Kita biasakan baca surah Al-Asr satu karena mengingatkan kita nggih bahwa supaya kita tidak merugi nggih. Jadi pengingat kita supaya tidak merugi, dan kuncinya supaya tidak merugi adalah beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Insyaallah kayak kita ngajinya tadi lagi saling menasehati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal-'afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.